Jadi, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Linda Zaki, SPD MPD, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Kartika Chandra Kirana yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 11 pada hari ini. Kali ini saya juga akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Ada Intana Monalisa, saya sendiri Kartika Chandra Kirana, dan teman saya Titania Dia Ulhak. Materi yang akan kami sampaikan adalah tentang HAM atau hak asasi manusia. Dengan slide pertama yang akan saya bacakan sendiri. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggris ialah human rights, sedangkan dalam bahasa Prancis adalah droit de l'homme atau hak asasi manusia dalam kurung HAM. Adalah konsep hukum dan normatif yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki hak sebagai manusia. Hak asasi manusia atau HAM bersifat universal karena memberlakukan kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat diganggu-gugat dan tidak dapat dipisahkan dan saling terkait dan tergantung. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama ada menurut John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung kepada Tuhan, dari Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Hak asasi manusia bersifat mendasar dan suci. Yang kedua ada menurut Jan Matterson. Menurut Jan Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada semua manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga ada Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir di dunia. HAM bersifat universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, kelamin, suku, dan agama. Yang keempat ada menurut Prof. Konjoro Purbopranoto. Hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang memiliki manusia sesuai kodrat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Yang kelima ada HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama, generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya terfokus pada hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik didorong oleh efek dan keadaan Perang Dunia II, totalisme, dan keinginan negara yang baru, merdeka untuk menciptakan tatanan hukum yang baru. Yang kedua, generasi kedua berpikir HAM tidak hanya menuntut yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu, pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan konsep dan lingkungan hidup HAM. Pada generasi kedua, hak yuridis kurang ditekankan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, generasi ketiga sebagai reaksi terhadap pemikiran HAM generasi kedua menjanjikan kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam keranjang yang disebut hak untuk melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pemikiran HAM, generasi ketiga mengalami keseimbangan di mana terjadi penekanan hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Sedangkan hak-hak lain terabaikan sehingga melanggar hak-hak rakyat dan menimbulkan banyak korban. Generasi keempat yang mengkritisi peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan dan terfokus pada pembangunan ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif seperti diabaikan aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu, program pembangunan yang dilakukan ditunjukkan untuk kebutuhan ekonomi elit, bukan kebutuhan seluruh rakyat. Pemikiran hak asasi manusia generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia. Pada tahun 1983 menghasilkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the Basic Duties of Asian People Government. Selanjutnya, pemikiran HAM dunia akan dilanjutkan oleh rekan saya, Titania.
Baik, terima kasih Kak Tika. Selanjutnya terdapat perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari yang pertama dari Magna Carta. Secara umum, para pakar di Eropa meyakini bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut atau raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka umum. Menurut Mansur Effendi tahun 1994. Lalu yang kedua ada American Declaration. Perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. Lalu yang ketiga, The French Declaration. Selanjutnya, pada tahun 1789, lahirlah The French Declaration atau Deklarasi Prancis, di mana ketentuan tentang hak lebih diperinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law, yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocence. Artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Lalu yang keempat ada the fourth freedom. Ada 4 hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya. Hak kebebasan dari kemiskinan dan pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya. Hak kebebasan dari ketakutan yang meliputi usaha pengurangan persenjataan sehingga tidak ada satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara lain menurut Mansur Effendi tahun 1994. Next slide. Selanjutnya, perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Yang pertama itu pada periode 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Lalu selanjutnya periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Dan periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Next slide. B. Hak asasi dalam perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pada awalnya hanya memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM, kemudian mengalami perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kemudian dituangkan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Agustus tahun 2000. Sebenarnya sebelum perubahan kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan. Ketentuan itu antara lain ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1999 tentang GBHN serta Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia melalui ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1999 tentang GBHN. MPR telah menetapkan politik hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang mencakup substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kesemuanya tercantum dalam visi, misi, dan arah kebijakan. Next slide. Undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia. Ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Lalu ada jaminan kebebasan HAM diatur dalam konstitusi. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945 juga diatur dalam pasal 28A ayat J. Lalu HAM turut diatur juga dalam pasal 27 hingga pasal 34. Sampai
Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Intana. Terima kasih. Baik, terima kasih Titania. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, bersifat hakiki. Yang kedua, HAM bersifat universal. Yang ketiga, bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Yang keempat, HAM bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Yang kelima, HAM hanya dimiliki manusia. Yang keenam, HAM bersifat kodrati. Dan yang ketujuh, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Next slide. Kemudian yang C, pelanggaran dan peradilan HAM. Pengadilan hak asasi manusia diatur dalam salah satu instrumen Pancasila, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Menurut aturan tersebut, pengadilan HAM bertujuan untuk memelihara perdamaian, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan maupun masyarakat dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara pelanggaran HAM yang berat. Kewenangan tersebut juga berlaku di luar batas teritorial wilayah Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Lembaga ini hanya berwenang untuk memeriksa orang yang berusia di atas 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Next slide. Selanjutnya, jenis-jenis pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan dan tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun, ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Beberapa contoh dari pelanggaran HAM yang ringan adalah pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Yang kedua ada kejahatan kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuknya berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan masih banyak lagi kasus lainnya. Next slide. Contoh dari pelanggaran di Indonesia. Yang pertama ada pembantaian Westerling pada tahun 1946 sampai 1947. Setidaknya 40.000 orang rakyat Indonesia dibantai oleh pasukan Belanda di bawah komando Raymond Pierre Paul Westerling di Sulawesi Selatan. Kasus yang kedua, kerusuhan Tanjung Priok pada tahun 1984. Bentrokan antara aparat dan warga yang berawal dari urusan politis dan meluas menjadi masalah SARA terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada 12 September 1984. Selanjutnya ada penculikan para aktivis pada tahun 1997 sampai 1998.
Pada tahun 1997 hingga 1998, terjadi penculikan aktivis pro-demokrasi yang dilakukan menjelang jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Kemudian ada operasi militer Aceh di tahun 1989 sampai 1998. Misi pasukan Kopassus saat itu adalah memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut dengan GAM yang ingin memisahkan Aceh dari Indonesia. Saat menjalankan misi, tidak sedikit anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM seperti penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap rakyat Aceh atau yang diduga anggota GAM. Selanjutnya ada tragedi Trisakti atau yang terjadi tahun 1998. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Bentrokan yang terjadi antara aparat dan mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan presiden. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 11. Selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.